3 tahap ilmu. Dari sombong ke tiada diri. Ilmu adalah cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati hamba-hambanya yang terpilih. Namun, perjalanan menuntut ilmu bukan sekadar tentang mengumpulkan hafalan atau teori, melainkan perjalanan panjang membersihkan hati dari penyakitnya. Dalam perjalanan itu, para ulama dan arifin menyebut adanya 3 tahap ilmu yang harus ditempuh oleh hati manusia. Setiap tahap membawa ujian dan cobaan tersendiri, dan tak semua orang mampu melampauinya dengan selamat. Tahap pertama adalah ketika seseorang baru mulai merasakan manisnya ilmu. Ia memahami beberapa dalil, hafal sejumlah kitab, dan bisa menjelaskan berbagai masalah. Pada saat ini, godaan terbesar adalah kesombongan. Ia merasa lebih tahu dari orang lain, merasa lebih mulia karena ilmunya. Allah memperingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37. Ilmu yang semestinya menjadi penuntun bisa berubah menjadi senjata setan untuk menipu hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan para ulama, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2654. Betapa banyak orang yang di tahap ini mengira dirinya telah mencapai puncak. Ia memandang rendah orang lain, menganggap aib orang, tapi lupa aib sendiri. Padahal, inilah titik paling berbahaya dalam perjalanan ilmu. Tahap kedua adalah saat seseorang mulai menyadari bahwa setiap ilmu yang ia kuasai hanyalah setetes dari samudra yang luas. Ia memahami bahwa masih banyak yang belum ia pelajari, bahwa di atas orang berilmu selalu ada yang lebih berilmu. Allah berfirman, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang maha mengetahui. Quran Surah Yusuf ayat 76. Inilah saat hati mulai tunduk dan merendah, sebab ia sadar bahwa ilmunya belum seberapa dibanding ilmu Allah yang tanpa batas. Di tahap kedua ini, lahirlah sifat tawadu. Ia tak lagi memandang rendah orang lain, sebab ia tahu bahwa derajat manusia di sisi Allah bukan semata karena ilmu, tapi karena takwa. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia dan paling berilmu, justru mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rendah hati. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat biji sawi dari kesombongan. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Semakin seseorang belajar, semakin ia tahu bahwa setiap jawaban melahirkan pertanyaan baru. Setiap pengetahuan membuka tabir ketidaktahuan yang lebih luas. Ini membuatnya menangis dalam doa, memohon kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Namun, perjalanan belum selesai. Tahap ketiga adalah puncak dari ilmu yang hakiki. Ketika seseorang merasa dirinya bukan siapa-siapa, ia sadar sepenuhnya bahwa semua yang ia miliki ilmu, amal, kekuatan bukan berasal dari dirinya, melainkan semata-mata karunia Allah. Inilah tahap fana, di mana ego dan rasa memiliki sirna. Ia merasa tiada daya dan upaya, kecuali dengan pertolongan Allah, sebagaimana zikir agung yang diajarkan Nabi, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Allah berfirman, kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi. Semuanya tunduk padanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 116. Di tahap ini, hamba tidak lagi menyandarkan apapun kepada dirinya sendiri. Ia pasrah total kepada kehendak Allah. Para sufi menyebut tahap ini sebagai makam fanafila. Lenyapnya diri dalam kesadaran penuh kepada Allah. Ia bukan berarti hilang secara fisik, tapi hilang sifat-sifat buruk seperti sombong, ujub, riya, hingga yang tersisa hanya penghambaan yang murni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya mengajarkan, ya Allah, jadikanlah aku dalam pandanganku sendiri kecil, dan dalam pandangan orang lain besar. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Inilah adab orang-orang yang mencapai tahap ketiga, rendah hati di hadapan diri sendiri, tapi mulia di sisi Allah. Di tahap ini, hati manusia merasakan kebahagiaan yang sejati. Ia tak lagi gelisah oleh pujian atau caci maki manusia,
sebab ia tahu semua itu fana. Yang ia cari hanyalah ridho Allah. Maka, perjalanan ilmu bukan sekadar menumpuk pengetahuan, tapi perjalanan membersihkan hati. Dari ego menuju ikhlas, dari aku menuju tiada diri, dari merasa tahu menuju mengakui bodoh di hadapan Yang Maha Mengetahui. Sudah sampai tahap mana kita hari ini? Apakah kita masih terperangkap dalam kesombongan tahap pertama? Ataukah sudah mulai merendah di tahap kedua? Atau barangkali Allah telah memberi kita rasa fana di tahap ketiga? Mari kita renungkan dan terus belajar tanpa henti. Sebab ilmu yang sejati adalah yang melahirkan takut kepada Allah, bukan yang menambah tinggi kepala. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surah Fatir ayat 28. Maka, mari kita terus menempuh jalan ini dengan hati yang ikhlas, adab yang mulia, dan niat yang lurus menuju Allah yang Maha Suci.